Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Batoni STMMSI, saya Muhammad Rizky, NIM 09031282025085 dari kelas Sistem Informasi Reguler 6A. Saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester Enterprise Resource Planning atau ERP saya. Baiklah, untuk soalnya terdapat gambar alur produksi di bawah ini. Jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Untuk bahan baku A seperti ini, baku B, C, dan D. Lalu pertanyaannya, untuk nomor 1, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama netting, kedua loading, ketiga offsetting, dan 4 explosion. Baik, untuk pertama kita akan mencari untuk bahan baku D nya. Diketahui pencarian nilai loading dengan fixed period requirement atau FPR dengan intuisi load sebesar 2 bulan, hitamnya 1 bulan. Diketahui kebutuhan kotornya pada bulan pertama 20, kedua 15, 20, 15, 28, 20, 20, dan 23. Diketahui juga akan menerima pada bulan ketiga berjumlah 20 dan pada bulan ke-6 berjumlah 10. Lalu diketahui juga persediaan di tangan berjumlah 10. Baiklah, kita akan mencari nettingnya, yaitu kebutuhan bersih. Pertama, pada bulan 1, pada bulan 12 dulu, karena ada bulan 12 untuk offsettingnya nanti. Baiklah, karena tidak ada kebutuhan kotor, maka tetap persediaan di tangan tetap 10 menjadi 10. Lalu ke bulan pertama ada kebutuhan kotor 20, sehingga persediaan di tangan menjadi 0. 20 dikurang 10 jadi 10, sehingga kebutuhan bersihnya 10 pada bulan pertama. Lalu bulan kedua kebutuhan kotornya ada 15, karena tidak ada lagi di persediaan di tangan, sehingga turun jadi kebutuhan bersih 15. Pada bulan ketiga menerima persediaan berjumlah 20 dan ada kebutuhan kotor 20, sehingga 20 kurang 20 menjadi 0. Tidak ada kebutuhan bersih karena sudah impas. Lalu bulan 4 kebutuhan kotornya 15, karena tidak ada persediaan di tangan jadi turun. 28 juga turun. Selanjutnya bulan ke-6 menerima 10, namun kebutuhan kotornya ada 20, sehingga 20 kurang 10 jadi 10 untuk kebutuhan bersihnya. Selanjutnya bulan ke-7 20 turun karena tidak ada persediaan tangan, dan 23 juga turun untuk bulan ke-8, sehingga didapat netting seperti ini: 10, 15, 15, 28, 10, 20, 23. Selanjutnya untuk loadingnya, karena ini menggunakan fixed period requirement dengan intuisi loadnya sebesar 2 bulan, sehingga pada bulan pertama dan kita itu gabungkan, kita itu berdasarkan intuisi menggabungkan 2 bulan, sehingga bulan pertama dan bulan 2 digabung 10 tambah 15, kita jadikan load untuk ukuran loadnya, sehingga ukuran load bulan pertama menjadi 25 dikurang 10 menjadi 15 untuk persediaan di gudang. Selanjutnya bulan kedua, karena masih ada 15, maka kebutuhan bersihnya impas jadi 0 sekarang. Karena bulan 3 tidak ada kebutuhan bersih, sehingga tidak perlu memesan, tidak perlu load. Selanjutnya bulan keempat 2 bulan, sehingga 15 tambah 28 jadi 43. 43 kurang 15 menjadi 28, dan selanjutnya 28 kurang 28 0.
lagi 10 dan 20 jadi 30 kurang 10 jadi 20, dan 20 kurang 20 jadi 0. Ini karena bulan terakhir jadi pesan saja 23, jadi habis. Lalu untuk mencari offsetting, yaitu karena lead time-nya 1 bulan, sehingga jadi dari kebutuhan bersih ini di bulan 1 bulan ke belakang, sehingga untuk kebutuhan bersih di Januari di bulan 1, sehingga offsettingnya di bulan 12 tahun kemarinnya, dan seterusnya. Kebutuhan bersih di bulan 2 senilai 15, offsettingnya di bulan 1 15 juga, dan seterusnya sampai 23 pada bulan 8, dan offsetting pada bulan 7 23. Lalu untuk bahan baku C, diketahui pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load per lot dan lead time-nya 1 bulan. Dan diketahui juga jadwal penerimaan persediaan pada bulan 1 ada 10, pada bulan 2 10, dan pada bulan kelima 15, dan juga persediaan di tangan ada 15. Baiklah, untuk kebutuhan kotor ini kita dapat dari menggunakan explosion dari bahan baku D, karena D ini kan dibentuk dari C, dari bahan baku C, sehingga offsetting dari bahan baku D menjadi kebutuhan kotor pada bahan baku C. 12 pada offsetting bahan baku D pada bulan 12 ada 10, dan sehingga kebutuhan kotor pada bulan 12 bahan baku C ada 10, dan seterusnya sampai 23 pada bulan 7. Lalu kita cari kebutuhan bersihnya atau nettingnya. Karena persediaan di tangan ada 15, lalu pada bulan 12 ada kebutuhan kotornya 10, sehingga 15 kurang 10 jadi 5. Selanjutnya menerima persediaan 10, dan ada kebutuhan kotor 15. Karena persediaan di tangan ada 5 tambah penerimaan tadi, 5 tambah 10 15, dikurang kebutuhan kotor 15 menjadi 0. Lalu bulan kedua menerima lagi 10, sehingga persediaan di tangan ada 10. Selanjutnya bulan ketiga kebutuhan kotor ada 15, sehingga persediaan tangan jadi habis, dan kebutuhan bersih jadi itu 15 kurang 10 jadi 5. 28 turun karena persediaan tangan sudah habis. Lalu pada bulan kelima menerima 15 persediaan, 15 dikurang 10 jadi 5. 20 dikurang 5 jadi 15, dan 23 turun karena persediaan tangan sudah habis. Dan 8 tidak ada lagi, jadi tetap 0. Selanjutnya loading menggunakan load per lot, artinya ukuran load sesuai dengan kebutuhan bersihnya, sehingga tidak ada lagi persediaan, tidak menyimpan di gudang maksudnya. Jadi kalau kebutuhan bersihnya 5, ukuran lotnya juga 5, jadi persediaan 0, terusnya sampai 23 0 juga. Lalu untuk offsetting, lead time-nya 1 bulan, sehingga kebutuhan bersih ada di bulan 3 bernilai 5, sehingga offsettingnya di bulan 2 bernilai 5 juga. Seterusnya sampai 23 di bulan 7, dan offsettingnya di bulan 6 23. Selanjutnya bahan baku B ini membentuk
3B ini membentuk C, bahan baku C. Diketahui pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisinya 50. Hitamnya 2 bulan. Diketahui menerima pada bulan 2 10 dan pada bulan 6 20. Dengan persediaan di tangan ada 25. Kebutuhan kotornya juga didapat dari C. Karena ini 3B, maka dikalikan 3. Ini 5 dikali 3 15 pada bulan 2, dan seterusnya pada bulan 3 28 kali 3 ada 84, seterusnya sampai 69 di bulan 6. Lalu kita akan mencari kebutuhan bersihnya atau nettingnya. Baik, pada bulan pertama tidak ada kebutuhan kotor sehingga persediaan tangan tetap. Lalu bulan kedua menerima 10, lalu ada kebutuhan kotornya 15, sehingga 10 ditambah 25 35 dikurang 15 menjadi 20. Lalu selanjutnya persediaan tangan menjadi 0 karena habis oleh kebutuhan kotor, dan kebutuhan kotornya sisa 64, jadi kebutuhan bersihnya 64. 0. Pada bulan keempat tidak ada. Bulan kelima 45 nya turun karena tidak ada persediaan tangan. Lalu bulan ke-6 menerima persediaan 20 dan kebutuhan kotornya 69, jadi 69 kurang 20 ada 49 untuk kebutuhan bersihnya. Dan bulan ke-7 dan ke-8 tidak ada, jadi 0. Selanjutnya untuk loading, karena kita menggunakan fixed order quantity dengan nilai intuisi 50, jadi kita pada bulan pertama kita pesan 50 untuk ukuran lotnya. Kita jadikan nilai ukuran lotnya 50, itu maksud saya, sehingga di gudang ada 50. Lalu selanjutnya di bulan kedua karena tidak ada kebutuhan bersih sehingga tetap 50 di gudang di persediaannya. Lalu bulan ketiga karena kebutuhan bersih ada 64 dan di gudang 50, kita mesan lagi ukuran lotnya, jadi 50 tambah 50 tambah 50 100 kurang 64 36. Di bulan 4 tidak ada kebutuhan bersih hingga tetap 36. Lalu ukuran lotnya 50 lagi, 36 tambah 50 86 kurang 45 41. Selanjutnya pesan lagi karena sedang di gudang kurang, 41 tambah 50 91 kurang 49 menjadi 42, dan terus 42 untuk bulan 7 dan bulan 8 ya. Lalu offsetting karena lead time-nya 2 bulan, maka dari kebutuhan bersih ke mesan sebelumnya merencanakan pemesanannya 2 bulan sebelumnya, sehingga pada bulan 3 64, maka offsettingnya pada bulan 1 64, dan seterusnya untuk 45 dan 49 nya juga pada bulan 5 6 dan 3 4 untuk masing-masing. Selanjutnya bahan baku A. Bahan baku A juga membentuk, maksud saya 2A membentuk bahan baku C. Diketahui biaya pemesanan sebesar Rp1.500 per pesan dan biaya penyimpanan Rp3.000 per unit per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity dengan lead time 1 bulan. Baiklah, diketahui menerima pada bulan pertama 10, pada bulan keempat 20, dan pada bulan 6 20 dengan persediaan di tangan berjumlah 15. Baik, kebutuhan kotor didapat dari C, dari offsetting C,
namun dikali 2 karena 2A, jadi 5 kali 2 10, 28 dikali 2 56, dan seterusnya 15 dan 23 juga seperti itu. Baik, kita akan cari nettingnya. Persediaan tangan ada 15 dan menerima pada bulan pertama menerima persediaan bernilai 10, sehingga 15 tambah 10 25. Pada bulan kedua ada kebutuhan kotor 10, sehingga 25 kurang 10 15. Pada bulan ketiga ada lagi kebutuhan kotornya 56, dan persediaan tangan jadi habis. 56 kurang 15 kurang 56 misalkan 41 untuk kebutuhan kotornya. Jadi kebutuhan bersih ada 41 untuk bulan 3. Lalu pada bulan keempat menerima 20. Pada bulan kelima ada kebutuhan kotor 30, sehingga 20 kurang 30 menyisakan 10 untuk kebutuhan bersihnya. Pada bulan keenam juga menerima 20 dan kebutuhan kotornya ada 46. 20 kurang 46 menyisakan 26 untuk kebutuhan bersihnya untuk di bulan 6 ini. Bulan ke-7 dan ke-8 tidak ada karena kebutuhan kotornya juga tidak ada. Lalu untuk loading kita akan mencarinya menggunakan rumus. Diketahui D yaitu jumlah kebutuhan bersih ini 41 tambah 10 tambah 6 sama dengan 77. K diketahui 1.500 per pesan, dan H diketahui 3.000 per unit per periode. Ini rumusnya, sehingga dia dapat 9. Maka ukuran lotnya dapat 9. Karena di bulan ke-1 dan 2 tidak ada kebutuhan bersih, sehingga kita tidak perlu memesan. Nah, di sini kebutuhan bersihnya 41, karena jika ukuran lotnya misalnya kita hanya menggunakan 9 saja akan tidak cukup, maka kita kalikan dengan 5 sehingga hasilnya 45. Kenapa? Supaya menghemat biaya persediaannya, karena biaya penyimpanan lebih mahal dari biaya pemesanan, 3.000 dibanding 1.500. Maka kita menghematnya. Didapat 45, 45 dikurang 41 dapat 4. Bulan 4 tidak ada kebutuhan bersih sehingga tetap 4. Lalu bulan kelima ada 10, karena kurang 4 kurang dari 10, kita mesan lagi 9. 4 tambah 9 maaf, sepertinya ada kesalahan. 9 tambah 4 itu 13. 13 dikurang 10 adalah berupa 3. Harusnya ini 3 perjalanannya. Selanjutnya kita memesan, karena kebutuhan bersihnya ada 26. Jika ditambah 9 saja maka akan kurang, maka kita kalikan 3. 9 kali 3 sama dengan 27. 27 tambah 3 30. 30 kurang 26 4. Ini harusnya 4, dan seterusnya 4. Lalu untuk offsettingnya lead time-nya 1 bulan, maka dari kebutuhan bersih 41 pada bulan 3, sehingga offsettingnya pada bulan 2 41, dan 10 pada bulan 5, maka 10 pada bulan keempat, dan pada bulan ke-6 26, pada bulan ke-5 offsettingnya 26 pada bulan ke-5. Selanjutnya nomor 2, jelaskan faktor-faktor yang dapat menggagalkan implementasi ERP SAP pada suatu perusahaan. Jawaban saya pertama, biaya. Implementasi SAP membutuhkan biaya, sehingga perusahaan yang tidak memiliki dana mencukupi akan gagal mengimplementasikan sistem tersebut.
kedua, kompleksitas. SAP merupakan sistem yang kompleks yang memerlukan sumber daya dan keahlian yang signifikan supaya implementasi tidak gagal. Tiga, integrasi dengan sistem yang sudah ada. Ini dapat menjadi gagal jika sistem perusahaan tidak kompatibel dengan SAP. Dan terakhir, kurangnya pelatihan implementasi. SAP memerlukan pelatihan yang cukup bagi karyawan. Jika tidak, maka implementasi akan gagal. Selanjutnya, soal ketiga, jelaskan perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan pendekatan RP dengan pengembangan sistem yang lainnya, dan memberikan contoh di pengembangan sistem informasi layanan di perguruan tinggi akademik. Baik, perbedaan mendasar dalam pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dan pengembangan sistem lainnya yaitu ERP fokus pada integrasi berbagai fungsi bisnis ke dalam satu sistem. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan pengembangan sistem lainnya seperti pengembangan sistem yang tradisional yang hanya fokus pada membangun sistem-sistem individual untuk mengatasi kebutuhan spesifik. Contoh pengembangan sistem informasi layanan di perguruan tinggi akademik yaitu sistem informasi mahasiswa atau Student Information System atau SIS. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.